sobat guys. Ya, kalau teman-teman lihat judulnya itu memang agak bukan clickbait ya, tapi itu benar, cuma agak di hyperbolik sedikit, dibesar-besarkan biar teman-teman mau baca, mau nonton. Jadi benar, kiri dan kanan ini akan menyelamatkan hidup sobat guys semua. Mungkin agak kontroversial, tapi ini sudah kebuktikan bertahun-tahun gitu teman-teman ya. Jadi kiri dan kanan ini penting. Oke, ini terkait dengan hygiene dan immune. Oke, so teman-teman, sobat guys, pernah nggak ke satu tempat, ke apa, acara resepsi pernikahan mungkin, kemudian kita pegang, jadi kayak di resepsi kan kita dapat welcome drinks dan apa, snacks ya. Kemudian kita salaman dengan orang, lalu nanti habis itu kita duduk dan kita makan snack dengan tangan yang sama. Sudah mulai kebayang? Nah, jadi sementara ini orang itu atau orang-orang di sekitar kita pada saat itu melakukan aktivitas personalnya juga dengan tangan kanan. Aktivitas personal itu apa? Misalnya, nih, bersin, batuk. Waktu itu belum ada ini ya, himbauan untuk batuk di dalam baju seperti ini atau di batuk, batuk meledak itu belum ada. Jadi batuk masih ya baik. Kumannya ada di sini sob. Setelah itu kamu salaman sama dia di tangan kananmu sama kanan dia, ya nggak sih? Habis itu kamu makan kuemu, kamu apa? Kamu ngupil, kamu batuk juga, atau kamu pegang matamu, mukamu. Itu nggak sadar sudah kita lakukan sebenarnya, dan kemungkinan sudah menjadi penebaran virus yang lain ya, belum COVID-19 sih, virus flu mungkin, atau virus ya yang terbawa dari droplets ya, bukan virus berarti ya, bakteri yang terbawa dari droplets yang sudah keluar dari manusia, dari orang itu. Nah itu dia, itu poinnya di sana teman-teman. Jadi itu yang salaman langsung dengan orang, kemudian kita pegang benda-benda publik, benda-benda umum, contoh handle pintu masuk ya kan. Nih ada contoh videonya nih. Sini. Ya. Coba kita lihat segitu kotornya pintu nih, lihat nih. Berapa orang yang menyentuh pintu itu. Sekarang orang ini pegang mukanya. Yuk. Sekarang kita sentuh juga pintunya. Gimana caranya? Ini mbak-mbak Indomaret ini yang akan apa? Aduh. Ya, pintar. Harusnya nggak usah ditutup lah pintu ini. Biarin kebuka aja. Ya bagus. Good. Itu contoh yang paling kelihatan terekam kamera. Seandainya nggak ada visualisasi seperti itu dulu, orang-orang tua kita mungkin atau saudara-saudara kita yang nggak terlalu aware, memang terbiasa pegang handrail, railing tangga. Ya karena memang itu gunanya untuk dipegang kan, railing tangga, railing eskalator, pegangan eskalator, apapun gitu. Itu karena memang fungsinya untuk pegangan. Cuman secara kita berpikir lebih jauh, secara logis itu juga adalah sumber kuman. Itu mungkin aku nggak perlu jelasin ya. Itu sudah dikampanyekan semenjak terjadi pandemi COVID-19 ini di mana-mana. So, yang aku lebih tekankan adalah ada setelah kita pegang itu, kita pegang muka, atau kita batuk lagi, kita salaman dengan orang, atau kita apapun dengan tangan kanan. Jadi, kenapa tangan kiri ini sekarang menyelamatkan hidupmu? Gini teman-teman,
aku contohin diriku ya, maksudnya walaupun bertemu orang banyak, walaupun ke segala tempat, mungkin kita tidak mudah terkena bakteri, ya karena aku melakukan ini yang paling penting. Tangan kiri aku makan makanan yang tidak terbungkus atau apapun di tempat umum dengan tangan kiri ya. Aku pegang mata, ucap mata, ngupil kek atau something, mungkin teman-teman bisa lihat di video-video yang lain, aku selalu dengan tangan kiri ya. Batuk sekarang aku tangan kiri. Ya apapun itu pasti tangan kiri. Tangan kiri aku gunakan untuk diriku sendiri, dan aku bersalaman dengan orang atau aku berinteraksi dengan orang dengan tangan kanan. Itu sudah aku lakukan dari dulu. Itu sama seperti pakai masker, I protect you, you protect me. Nah seperti itu konsepnya. Aku nggak mau menularkan batukku ke orang yang aku salam, atau bisa juga aku tertular dari orang yang, ya ini true story ya guys. Di gereja ibadah minggu itu kita bertemu selalu bersalaman. Bukan harus ya, budaya kita bersalaman. Selamat hari Minggu, baru ketemu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kemudian di tengah-tengah ibadah ada ya ada bagian dari liturgi di mana kita bersalam-salaman, bersyukur. Ya seperti itu. Nah, suatu ketika aku melihat ini cerita lama nih, aku masih SMP atau SMA, aku lupa, lama sekali. Aku melihat orang sebelahku ini, om sebelah, bersin kan, batuk. Lanjut nih, dia lagi sakit, bersin batuk, dan dia ngupil sob, ngupil lah, ada dengan kukunya yang panjang, krek. Nah, habis itu nggak ya, dia ngupil terus dia. Nah inilah, zaman itu kan tidak ada orang yang membawa hand sanitizer kemana-mana, nggak ada orang yang bawa tisu. Ya mungkin ya tisu udah ada, cuman kita cowok-cowok nggak mungkin kita kantongin tisu. Ya, maco banget. Itu dia. Jadi setelah itu aku merasa momennya pas banget. Setelah itu kita harus bersalam-salaman dan ya aku, oh salam, selamat. Aku langsung, oke, ini barusan dia habis bisnis dengan segala bisnisnya ke mukanya dan segala penyakit yang ada. Aku salaman. Nah dari situ aku langsung, ya kita kan nggak langsung ini kita behave kan, kita nggak mungkin bilang sorry om, oke. Waktu itu saat itu kita belum ada begini kan ya itu. Nah itu saya aku pikir bisa jadi dari sekian ratus yang ada di gedung gereja itu, atau sekian ratus orang yang misalnya kita ketemu di resepsi pernikahan atau di acara sesuatu di pemerintahan di mana, bisa jadi mereka melakukan hal yang sama. Itu dia kenapa langsung tangan kanannya aku harus keep terus, jangan sampai ini kuman kemana. Dari sana aku langsung bilang, aku pakai tangan kiri kalau perlu untuk sesuatu. Itu dia, kita memisahkan kuman yang di kanan ini dengan yang di kiri. Tangan kita anggap kita bersih, padahal walaupun secara budaya Indonesia ya kan, kita nggak sopan dengan kiri, bener nggak sih ya? Apalagi dikaitkan dengan budaya zaman Indonesia ke belakang, boker nih, BAB, kita kan pasti cebokan nih kalau masih tahun sekarang kan kita sudah dengan jet shower, sudah ya inilah. Aku berpikir mandi kiri kanan nggak harus yang mana ke belakang ke bawah. Aku berpikir, dan hygiene-nya kan tetap hygiene, kita bersih cuci tangan. That's why aku berpikir kalau untuk diri kita, aku pribadi aku pakai tangan kiri. Makan, kalau pakai sendok ya nggak apa-apa, kita makan tangan. Misalnya itu melakukan sesuatu untuk kita, aku pakai tangan kiri. Kalau dibilang sopan nggak sopan, aku berpikir kalau tangan kiri itu untuk diri kita ya nggak masalah kan, nggak sopan. Nah itu sekali lagi juga kita melanjutkan budaya Indonesia yang memberi dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan. Itu sangat penting sebenarnya teman-teman. Walaupun mungkin banyak dengan tangan kiri ya, it's okay. Sekarang ini udah mulai pudar ya, tapi aku masih mencanangkan itu gitu. Dan soal sopan satu nanti kita bahas banyak sekali.
Jadi tangan kiri ini lebih pasif, sob. Gitu. Kalau kita tangan kiriku nggak pernah megang benda-benda apapun itu, kayak pintu itu kayak gitu nggak pernah. Jadi yang aku pegang tembok, yang aku pegang salaman tangan orang, yang aku pegang handrail, yang aku pegang apa, semua tangan-tangan kanan. Sebelum kita mampu sampai rumah cuci tangan, gitu ya teman-teman. Itu kalau sekarang lebih mudah. Sebelum kita sempat hand sanitize tangan kita. Kita kan nggak mungkin juga habis salaman sama orang langsung tersinggung orangnya kan. Walaupun itu disarankan, nggak mungkin kita 10 menit atau kita setiap apa kita sanitize tisu lagi, sanitize tisu lagi, nggak kan. Nah, cuma teman-teman bisa lakukan ini, aku pikir gitu. Kiri dan kanan ini bebas, kanan kita ini mau ngapain bebas, tapi jangan sampai dia menginfek ke sini. Nah, satu lagi, mungkin untuk saat ini, mungkin setelah kita melakukan ini kiri dan kanan ini, ya kita harus memisahkan ini kiri dan kanan ya. Tapi semenjak kita misalnya ketemu orang dan kita mengubah salam kita jadi ini, nah di situ agak dilema sedikit. Maksudnya ini kita bertiris kanan, kemudian kita harus ini mempertemukan plak kanan dan kiri ini. Itu mungkin saja kalau memang harus begitu ya, ini bisa jadi nggak terlalu diketemuin atau ada banyak cara gitu kan. Kita nggak, ini namaste atau apa, ini kan tidak wajib sebenarnya ini, tapi kita bisa dengan senyum aja, atau orang kalau itu, atau bisa dengan sikut ini kan, elbow ya itu. Jadi, dan kebiasaan ada yang suka duduk tangannya pasti gini kan, misalnya itu aku di gereja dulu gitu, misalnya begini, dan kadang kita berdoa begini kan, begini orang Kristen berdoa. Nah itu kita nempelin kuman yang di sini. Ya mungkin aku akhirnya aku ubah dengan seperti ini, ya orang Muslim sholat. Nah aku gini jadinya gitu, ini nggak ketemu nih ini dengan ini ya. Itu sih apa namanya, habit, bukan kebiasaan yang perlu dimodif sedikit gitu. Dan aku merasa itu kebiasaan itu menyelamatkan. Sejauh ini itu mungkin ya sedikit bagi pengalaman itu. Semoga ini bisa bermanfaat. Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti kita sudah mulai new normal, kita sudah mulai beraktivitas kembali, ya bukan ini kenormalan baru yang kita harapkan kan gitu sob. Jadi kita mungkin hidup normal dengan hal positif ya, lebih baik, lebih mudah seharusnya ya kan. Hal yang baru itu kan seharusnya lebih baik kan ya. Jadi lebih baik bagi umat manusia, lebih soal kebersihan, hygiene itu mungkin memang perlu ditingkatkan. Itu membawa kebaikan, betul ya, tapi bukan berarti kita hidup dalam banyak batasan, banyak yang membatasi hidup kita. Kita nggak ingin dong gitu new normal sepanjang masa, ya nggak sih. Kita pengen mungkin new normal ini anggap saja transisi, jadi kita kembali ke normal kita yang lalu. Jangan bangga kalau dibilang bahwa new normal ini adalah kehidupan normal, bahwa kita dulu tidak peduli pada kesehatan dan kita kemana-mana harus pakai masker, harus hand sanitize. Bukan itu kehidupan normal gitu ya teman-teman. Kita harus kembali ke kehidupan normal kita yang lebih baik. Tapi new normal ini anggap saya transisi. Jadi di masa ini kita usahakan ini berakhir dengan cepat, jadi segala macam bisa berjalan dengan kembali normal lah. Yang aku mau sampaikan satu, kasihanilah, pedulilah pada para medis kita. Itu masih banyak berita para medis yang nggak cuman kehilangan dokter, ibu, anak, sama-sama meninggal. Yang tersisa hanya satu orang anggota keluarganya dan mereka stres. Anak yang ditinggal orang tua, para dokter, orang tuanya dokter meninggal. Dan sampai kapan pemerintah kita? Sampai kapan Bapak Presiden dan teman-teman pemerintah kita ngurusin ini? Ya nggak sih? Kita nggak bisa ngomongin infrastruktur lagi, kita belum bisa ngomongin segala macam yang sudah direncanakan oleh pemerintah.
gitu. Jadi kalau kita mau dukung ya kita percepat kembalinya, bangkitnya Indonesia ini dengan cara tidak, tetap menjaga, walaupun sekarang PSBB dilonggarkan, walaupun sekarang kebutuhan ekonomi masih lebih mendesak dibandingkan menjaga, melindungi diri, ya memang betul, tapi ya jangan sampai itu menjadi alasan kita memberatkan bangsa ini, gitu sih. Nggak semuanya bisa tiba-tiba mendadak jadi entrepreneur, bisa mendadak tiba-tiba jual makanan, jual logistik, nggak bisa. So, masih banyak teman-teman yang bertahan dengan tabungan atau dengan utang, banyak. Aku melihat semua itu banyak teman-teman, dan banyak yang menangis. Itu. Jadi kalau kita nggak memutus di sini, kalau kita nggak membuat semuanya normal, perekonomian nggak berputar, ya jadi itu dia. Kalau kita peduli, ya kita jaga diri kita masing-masing. Oke? Kalau mau dicoba di aplikasi, silahkan, kiri dan kanan ini, silahkan. Gitu. Semoga ini bisa benar-benar menyelamatkan kamu dari kena bakteri, gitu ya. Menyelamatkan kamu dari kena virus itu kan, kalau kamu kena, terpapar dan segala macam, bisa out juga kan sob. Nah, makanya ini tuh menyelamatkan hidupmu, gitu. Oke, lanjutkan hidup, move on. God bless.